Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mamada dan samping kiri saya Belmondo Scorpio. samping kanan Saya Kajito El Kayani. Kita kan biasa namanya juga yang lagi viral, bahas yang lagi viral ya. Oke, Betul. benar. Nah ini udah berhari-hari ini kalau kita melihat timeline di Twitter itu masih membahas terkait kasus penganiayaan terhadap David ya, usia 17 tahun. Anaknya sahabat saya, Joe, kami biasa memanggilnya itu Joe, Jonathan. Bahkan kalau di Cokro TV, pemirsa Cokro TV lama nih yang dulu-dulu di awal-awal, Joe ini pernah menjadi salah satu host di Cokro TV dalam program Jejak Digital dulu nih. Nah, anaknya itu adalah korban penganiayaan namanya sebut aja A ya. Nah, si A ini ternyata merupakan anaknya pejabat Ditjen Pajak. Jadi ketika dianiaya David ini oleh anaknya si A ini gitu, si A ini itu dia memakai mobil Rubicon. Jadi ini jenis kendaraan yang termasuk mewah ya. Ya. Dan juga ketika dilihat di medsosnya khususnya Instagram, ternyata ini memang anak selalu pamer dengan kekayaan bapaknya ini, pakai moge gitu kan dengan gayanya yang waduh, saya merasa waduh ini luar biasa, kaya banget gitu. Dan ternyata ketika dilacak oleh netizen itu memang harta kekayaan bapaknya ini yang eselon 2 katanya ya. Itu yang dilaporkan itu sekitar 52 miliar ya. Sedikit berbeda di bawah Ibu Menteri Keuangan. Nah, kasus ini saya sedih banget karena barusan juga saya habis menengok David, langsung melihat ke ruang ICU-nya. Itu sampai sekarang David kondisinya itu masih koma ya, belum sadar. Tadi malam juga udah ditengok oleh Gus Menteri, karena Gus Menteri Yakut ya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, itu juga kebetulan kan Gus Menteri ini Ketua Umum Ansor, dan bapaknya David ini, Joe ini, yang teman saya ini juga salah satu pengurus Ansor. Jadi Gus Yakut juga memberikan kekuatan buat Joe karena memang ini sudah dibilang udah 3 malam ya, 3 malam belum sadar juga. Kita bisa melihat dari kasus ini bagaimana anak muda gitu tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir risikonya seperti apa, tapi membuat semacam dampaknya itu bisa nauzubillah min dzalik ya, semoga David cepat sembuh. Tapi sampai sekarang misalnya kondisinya itu luar biasa gitu, ini cuma mukjizat aja sebenarnya yang kalau membuat David itu bisa terbangun kembali dan sadar kembali, itu kan bisa kehilangan nyawa gitu. Nah, memang ini heboh karena kebetulan kan kalau nggak salah setiap bulan Maret itu kan selalu ada pelaporan pajak. Seluruh warga Indonesia kita kan harus melaporkan pajak. Tapi dengan adanya kasus ini, misalnya bapaknya si pelaku ini yang juga seorang pejabat Ditjen Pajak ini, yang mestinya memberikan contoh yang baik dalam hal melaporkan pajak, ternyata yang ditampilkan oleh si anaknya, si pelaku, si A ini, itu ketika dilacak oleh netizen itu harta-hartanya itu seperti mobil Rubiconnya, mogenya, itu tidak dilaporkan katanya dalam laporan pajak itu oleh bapaknya itu. Sehingga kemudian kan banyak pertanyaan, kok bisa gitu kan. Nah, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah secara khusus memberikan pernyataan terkait kasus ini. Terakhir tadi saya juga melihat video dari bapaknya juga udah meminta maaf ya ke semua pihak. Jadi bukan hanya ke keluarga si korban tapi juga ke
Kementerian Keuangan, ke Ditjen Pajak. Tapi bagaimanapun kasus ini memang harus kita kawal ya. Nah, sambil kita melihat situasi selanjutnya, proses hukumnya dan lain-lain, kita akan membahas ini ya. Ya. Karena di perdebatan netizen ini cukup menarik ya. Kasus ini kemudian akhirnya merembet kemana-mana. Ke soal pajak, ke soal perilaku anak muda ini gitu kan, ke institusi keuangannya sendiri gitu. Ini jadi kemana-mana gitu ya. Nah, kita bisa bahas kasus ini tuh. Dari siapa dulu? Mau duluan anak muda? Anak muda dulu Saya sebagai pembukaan. anak muda ya. sebagai Oke, anak muda. dari Belmondo dulu. Oke, Oke. silakan. Kalau dari saya melihat kasus ini, tentu saya sebagai orang yang masih muda juga 23 dan kira-kira hampir sama seumuran itu. Hal-hal yang dilakukan ini sebenarnya contoh yang sangat kurang baik untuk anak muda. Dan apa yang terjadi kepada korban, itu kita tuh jadi sedih gitu ngelihatnya. Kalau kita baca berita, apalagi kan berita tuh kan menulisnya tuh kan kayak korban itu sempat dipukuli perutnya, sempat ditendang, dianiaya lah kan gitu. Dan kalau orang baca itu dan melihat si pelaku melakukan tindakan itu, kalau menurut saya itu tindakan paling biadab. Dan membaca berita juga terkait kasus ini, permasalahannya itu adalah permasalahan cinta. Di berita beredar, korban berumur 17, pelaku berumur 20, si perempuan berumur 15. Ini kan 15 ini kan KTP aja belum punya gitu loh. Yang 20 oke lah. Cuman tindakan-tindakan semacam ini, itu adalah tindakan yang kurang baik. Dan parahnya adalah ternyata orang tua dari si pelaku ini adalah seorang pegawai negeri sipil, seorang abdi negara. Dan abdi negaranya di Kementerian Keuangan, bidang pajak gitu. Di berita juga beredar bahwa dia itu pajak di Jakarta Selatan. Dan pelaku juga kalau Tenong tadi ceritakan, mengumbar kemewahan di media sosial, menunjukkan bahwa dia tuh, kalau saya berpikir ya, nggak tahu nih pikiran yang lain, harusnya tuh ya, orang tuanya adalah abdi negara gitu. Harusnya anaknya itu menjaga marwah orang tuanya, bertindak menjaga marwah orang tuanya. Orang tuanya digaji oleh pajak dari masyarakat juga gitu. Harusnya dia tuh menjaga nilai-nilai itu. Ini saya nggak tahu nih salahnya di mana. Apakah anaknya yang tidak terdidik atau memang orang tuanya nggak mendidik? Saya nggak paham. Ini kan masalah pendidikan juga nih. Dan jadinya ini sebagai alarm juga untuk siapapun anak pejabat publik, siapapun. Mau pejabat istana, mau pejabat kementerian, mau siapapun. Tolong dilihat anak-anak yang sok-sok mewah, sok-sok seperti orang kaya gini, melihat tindakannya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Teman kita yang menjadi korban masuk rumah sakit, koma. Banyak yang lihat, termasuk karena orang tuanya GP Ansor. Hal-hal semacam ini kan nggak baik lah, nggak cocok lah saya. Saya pun pengennya emosi, tapi kan ngapain emosi gitu. Dan harusnya ini menjadi catatan lah. Kalau anak-anak muda itu, kalau kita tuh biasa aja lah gitu. Apalah harta juga punya orang tua gitu. Kalau harta sendiri ya biasa aja juga, nggak usah terlalu pamer lah gitu. Dan kalau saya perhatikan juga di berbagai kasus ini tuh kan isu banyak tuh yang beredar di netizen terkait harta kekayaan dari orang tua si pelaku yang terkait angka 50 miliar gitu. Timbul isu-isu baru tuh kayak harus ada tentang undang-undang perampasan aset. Dan mungkin laporan-laporan kekayaan terhadap individu apalagi pejabat itu perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Dan beritanya juga Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan itu kemarin memberikan kecaman bahwa dia akan ditindak secara hukum, harus begitu. Dan teman-teman dari aparat kepolisian harus melihat kasus ini dengan objektif gitu. Karena kebenaran material atas kasus korban itu ada di rumah sakit itu terjadi gitu. Dan pelaku ada dan harus diberikan hukuman lah sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dan teman-teman di luar yang masih muda juga jangan terlalu emosional lah. Jadi nggak kepikir. Dan Tenong saya lihat berita gitu ya. Ini seolah seperti kasusnya Sambo karena permasalahan percintaan antara dua orang. Ada kasus Ferdy Sambo kemarin. Ini juga ada kayak kalau di netizen tuh bilang Sambo-Sambo kecil.
merasa hebat, merasa kuat, terus bisa melakukan kekerasan. Padahal itu kan jelas nggak boleh. Pembukaan dari saya kira-kira begitu, Reno. Biasanya kalau Bro Kajito ini kan ngelihatnya dari aspek politiknya gitu kan. Oh, ini gimana nih Bro? Karena gini, kalau aku juga mengikuti timeline nih ya dari kemarin-kemarin, mungkin karena concernku gitu, karena ini sahabatku gitu kan. Ya. Jadi Joe ini ayahnya si korban, memang dia sosok yang ya seperti kita semua lah, sangat bersemangat, sangat militan dalam mendukung Jokowi gitu kan, pemerintahan Jokowi. Apalagi kita tahu kan Ansor NU ini kan benar-benar komitmennya dalam menjaga dan merawat toleransi, menjaga NKRI ini nggak diragukan kan. Nah, itu ada tuh Bro, misalnya ada timeline tuh dari siapa, Obi-Wan apa siapa gitu, nanti bisa dicek lagi ya, saya lupa, tidak mengcapture gitu. Itu udah mulai tuh mau bilang, wah ini buzzer Jokowi, mampuslah karma, kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir ketika tadi malam Gusman menengok, itu ada juga dari ini, kalau ngelihat dari profilnya, relawan Anies berkomentar apa istilahnya, kumpul apa gitu ya, coba saya cek ya biar saya nggak salah mengatakan isi dari ininya itu. Pernah kumpul kebo dengan istri kader kut katanya. Itu kan nggak sopan banget gitu kan. Ada seorang ininya, mentornya katakanlah ininya ya, Joe itu kan istilahnya kadernya lah, teman sohibnya juga kalau di Banser itu atau Ansor itu kan selalu dibilang sahabat. Itu kok malah dikomentarin seperti itu gitu kan. Ini udah mulai mau di ini ya, di framing kemana-mana ya, Bro ya. Gimana menurut Bro Jito? Ya, memang kasus ini memang melebar ya Teh, karena awalnya penganiayaan, kemudian melebar kemana-mana, salah satunya dibawa ke politik tadi. Jadi kalau saya melihat bahwa kelompok sebelah, katakanlah pendukung Anies gitu ya biar sederhana, itu memang sengaja ingin membelokkan kasus ini. Mungkin dia secara personal nggak ada hubungan dengan keluarga penganiaya ya. Tapi karena ini heboh, ini mengalahkan berita politik yang lain, mereka menumpangi itu gitu loh. Pansos lah istilahnya. Pansos ya, membelokkan isu itu supaya ya setidaknya bisa ngerecokin lah gitu. Artinya bahwa selama ini Joe itu dikenal sebagai pendukung Jokowi gitu ya. Terus kemudian Ansor juga diketahui sebagai salah satu organisasi keagamaan yang militan ya, menjaga NKRI yang kadang-kadang harus bersinggungan dengan kelompok anarkis gitu ya, kelompok-kelompok garis keras itu, dan kemudian mereka menganggap bahwa NU dan underbow-nya ini lawan gitu loh, yang harus menjadi seteru mereka dimanapun berada. Maka ketika Joe diketahui sebagai salah satu petugas apa istilahnya itu, kader ya, kader Ansor, anggota Ansor pusat ya, itu dianggap juga sebagai mewakili kelompok sebelah gitu, kelompok lawan maksudnya. Apalagi ketika mengetahui bahwa Joe ini militan sebagai pendukung Jokowi ya. Sebenarnya luas sih, gak hanya pendukung Jokowi, dia mendukung mendukung istilah kerukunan, toleransi gitu ya, kebinekaan itu ya, secara luas begitu. Jadi sentimen yang muncul di medsos kemudian adalah dianggap sebagai ini anti agama versi kelompok tadi gitu loh. Padahal kalau kita tahu NU juga organisasi keagamaan, dan framing yang dilakukan oleh NU atau cita-cita yang diusung NU itu untuk menghadirkan Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ini yang bertentangan dengan kelompok sebelah. Oleh sebab itu saya nggak heran kalau ada pendukung Anies ya, tadi salah satu ini organ relawan ya itu ya yang enggak, dia pribadi tapi dia personal pendukung ya. Iya, bukan tapi relawan berarti ya. Profilnya itu dia jelas-jelas bilang di sini tuh ada namanya Hasibuan, simpatisan Muhammadiyah, oposisi rezim oligarki, relawan Anies katanya. Relawan berarti iya. Ya. Berarti sudah tegas di situ dinyatakan bahwa relawan Anies ini ingin memanfaatkan momentum untuk menumpangi isu, katakanlah begitu, untuk menjelek-jelekan Joe ya, terutama karena Joe ini saat ini sebagai ayah korban dan publik bersimpati kepadanya. Maka ada oknum yang ingin menggembosi itu, kira-kira begitu. Jadi memang sentimennya saya pikir bukan karena tujuan politik ya, karena tujuan ingin menggembosi profil Joe tadi, bahwa Joe yang
sebenarnya adalah seorang korban, bapak seorang korban ya, yang berusaha menempuh jalur hukum karena Mencari sebelum keadilan. sebelum kasus ini viral ya, didukung oleh massa, Joe ini melawan seseorang yang kuat gitu loh. Karena meskipun eselon 2 tapi kekayaannya jauh sampai 50 miliar. Terus kita lihat bagaimana si anak ini yang hedon gitu ya. Yang kemudian seperti kata Bro Belmondo tadi, dia menirukan aksi Sambo ya, Sambo kecil ini, sehingga merasa kuat, merasa punya backing, padahal bapaknya cuma eselon 2. Di atas bapaknya itu masih banyak langit sebenarnya. Dan dia merasa sudah yang paling tinggi gitu loh, sampai berani mukulin orang sampai luka berat seperti itu ya. Dan peristiwa pemukulannya pun nggak sendiri. Saya baca itu dia banyak, ada temennya, ada 2 kalau nggak salah ya. Artinya dia juga bukan seorang yang kesatria, yang gentle ya, 1 lawan 1 misalnya. Itu kita masih inilah ya. Tapi itu Jadi kalau dalam kasus Sambo itu ada Kuat, nah, ada Kuat Ma'rufnya sama ada Ricky-nya itu ya. itu ada banyak lah. Artinya bahwa dia nggak berani ngadu sendiri karena dia merasa kuat kalau dia berkerumun, bergerombol gitu ya. Jadi mental kawanan ini yang membuat si anak tadi melampaui batas, kira-kira begitu. Dan saya mendengar tadi bahwa Tenong cerita bahwa si cewek ini yang kebetulan belum ditangkap sampai sekarang, saya nggak tahu ini kenapa kok bisa kebal ya, kok belum juga. Padahal si cewek ini penyebab dari kasus itu. Jadi persis Pemicu, seperti peristiwa si Sambo, bahwa dia diadukan oleh ceweknya ya, bahwa dia diperlakukan yang tidak tidak baik lah sama si David ini. Kemudian dijebak di WA. Dia katanya mau mengambil kartu pelajar, kata si cewek. David kan nggak tahu kan kalau itu jebakan. Tiba-tiba dikasih Sherlock, tiba-tiba Rubiconnya datang, dia dimasukin, dibawa ke tanah kosong, digebukin di situ. Gitu. Jadi kronologisnya begitu. Artinya bahwa memang kalau kita melihat ini, Joe ini kan sebenarnya hanya seorang bapak ya dari seorang bocah yang seorang rakyat kecil lah, katakanlah begitu. Kebetulan dia di GP Ansor kan. Katakanlah kalau Joe nggak ada di situ, mungkin juga saya nggak tahu ya. Ya selesai begitu aja mungkin. Iya, karena GP Ansor juga besar kan, punya inilah istilahnya, punya posisi ya, punya ini yang kuat ya. Artinya bahwa ketika dia berhadapan dengan bapaknya si penganiaya tadi, si A tadi, itu sebenarnya Joe ya hanya sebagai bapak sebenarnya. Ketika kemudian publik bersimpati, merespon, mendukung ya, kemudian dia menguat sampai akhirnya itunya dibongkar sama netizen ya, harta bapaknya, terus masalah pajak dan sebagainya. Ya itu karena dia diuntungkan saja, diuntungkan oleh simpati publik gitu ya. Tadi secara personal ya, dia istilahnya orang yang lemah melawan orang yang kuat itu tadi. Tapi memang kalau kita larikan ke politik tadi, bahwa sebenarnya nggak ada hubungannya gitu loh. Tapi kenapa ini oleh pendukung Anies, katakanlah begitu, oleh kelompok sebelah digiring ke sana ya. Motifnya tadi mereka pansos menumpangi isu, tapi untuk spesifik ke politik ya nggak ada. Saya pikir gitu Teh. Iya. Tadi kan dibilang bahwa memang kalau ngelihat dari gaya si pelaku yang petatang petenteng bawa Rubicon itu, memang awalnya itu dibayangkan bahwa si pelaku ini orang kuat, orang kaya gitu. Sehingga itu biasanya ini ada gium istilahnya sekarang itu, kalau diviralkan itu akan diperhatikan. Akan diusut secara serius oleh aparat gitu kan. Jadi itu kira-kira seperti itu. Karena gini nih, ini buktinya ya, kalau nggak diviralkan itu tidak diapa-apakan. Waktu kejadian saya ingat, karena saya juga dapat info pertama nih ya, Selasa malam itu ketika kasus kejadian mulai itu, mobilnya itu, Rubiconnya itu sempat menghilang loh. Iya katanya gitu. Dari kantor polisi lah. Ganti plat dia kalau. Iya, jadi tadinya udah diambil nih di Polsek Pesanggerahan itu, jadi sebagai barang bukti kan itu mobil. Itu katanya tiba-tiba nggak ada. Baru setelah rame di media sosial dikembalikan lagi itu mobil dengan plat yang berbeda. Oh gitu. Iya. Itu dia punya atau sewa atau gimana deh? Enggak, itu punya pribadi. Enggak, tapi gini, aku ingin tanya ini karena kamu juga kan backgroundnya hukum ya, Bel, gitu kan. Jadi sekarang itu Bel, ada yang tadi saya sebutkan itu. Ini kasus kalau nggak viral itu aparat tuh memang kurang terlalu serius untuk menyelidiki atau mengusut secara tuntas kayak gitu-gitu kan. Dan kita juga sudah melihat ya, banyak Cokro TV sendiri juga sudah berkali-kali mengangkat banyak isu ya untuk memviralkan kasus ini supaya misalnya korban itu mendapatkan keadilan. Nah, dalam konteks hukum, Bel. Iya.
Itu gimana? Apakah harus begitu memang gitu kan? Atau semestinya itu hukum itu kan nggak boleh seperti itu kan, Bel? Ya, oke. Ada viral atau nggak viral kan Iya. semestinya dia diproses kan? Saya melihat persoalan hukum di negara ini udahlah. Memang masalah-masalah semacam ini nih sering terjadi. Dan kasus pergantian plat ini kan sebelumnya pernah ada juga tuh terjadi sama siapa namanya yang Pak politisi PDIP itu yang pernah ketahuan juga mobilnya ganti-ganti plat. Itu kan pernah terjadi juga. Dan ini juga terjadi pergantian plat gitu. Apalagi membawa alat bukti keluar kantor polisi malam-malam terus datang ganti plat, jelaslah melanggar hukum. Polda juga kemarin, Polda Metro Jaya kan udah bilang hal-hal semacam ini nggak boleh terjadi. Sebenarnya tuh udah ada alarm juga dari Polda. Cuman kemudian aparat hukum ini kan oknum-oknum yang kita nggak tahu lah siapa di dalamnya. Sehingga dia melakukan hal-hal semacam ini jelas nggak boleh. Jelas sudah nggak boleh. Alat bukti itu harus di situ, nggak boleh dibawa keluar, ganti plat itu jelas sudah nggak boleh. Itu udah melanggar hukum lah. Cuman kejadian-kejadian semacam ini celah-celah untuk mencari bagaimana caranya supaya si pelaku ini mungkin lebih aman kali ya. Mungkin alat buktinya diganti mobil yang lebih murah kali ya, biar nggak tahu harta kekayaan orang tuanya. Kan hal-hal semacam itu tuh kita nggak tahu. Cuman masalahnya di berita beredar, saya baca juga tuh Teh, mobilnya sempat ke polsek, hilang, ganti plat. Ngapain gitu? Itu jawabannya ngapain? Nggak ada. Apakah dia berniat ganti mobil? Untung netizen tahu. Ini kalau kayak kasusnya Pak Ferdy Sambo gitu ya, kalau kata Pak Mahfud itu, kalau nggak saya viralin di media sosial atau Twitter dengan kekuatan netizen, ini penyelidikannya bisa jadi tersandat. Dan alhamdulillahnya, netizen kita untuk hal semacam ini tuh langsung Luar biasa. luar biasa. Perhatiannya. Netizen Indo nih kayak udah nggak ada lawan lah. Pokoknya kalau jangan macam-macam sama netizen Indo, karena pasti itu keselidik. Bukan Indo, Bel, Apa? Indonesia. Indonesia. Ini bahasa anak muda netizen Indo. Netizen plus 62. Gue bukan anak muda jadi agak Oh, netizen plus 62. Iya. Kalau jelas melanggar hukum. Kalau itu jelas melanggar hukum. Tapi pertanyaannya adalah apakah tadi itu hitungannya bisa terjatuh pidana untuk si pelaku? Ini kan pelaku ini udah kasusnya pemukulan nih. Dipidana mungkin 5 tahun penjara tuh ya. Apakah upaya-upaya semacam ini juga bisa diadukan sebagai upaya untuk ya membantu, kira-kira begitu? Tapi pemukulan, tapi kalau saya kok, maaf ya ini bukan memprovokasi ya, tapi ini udah seperti ini loh, kayak pembunuhan berencana ya. Maksudnya gini, ini kan sampai mungkin nggak ada di otaknya itu untuk membunuh, tapi kan dampaknya kemudian ke anak, ke si korban itu kan sampai sekarang dia koma gitu kan, udah 3 malam lebih. Apakah itu kemudian hukumannya memang segitu, Bel? Apa masuknya hukuman itu memang cuma ke penganiayaan? Itu menurut saya nggak adil. Kalau di hukum nih, kalau saya sependek pengetahuan saya, takut koreksi. Kalau dia pembunuhan kan ada 2, pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana. Pembunuhan berencana itu biasanya ada jeda waktu untuk berpikir, untuk merancang, untuk merancang dia dibunuh atau enggak. Biasanya itu ada norma hukumnya. Tapi pada kasus ini pelaku kan melakukan penganiayaan dan korban masih dalam rumah sakit keadaan koma. Delik hukumnya bisa berubah. Kita kan tapi nggak berharap itu kepada korban. Semoga korban kembali sehat, kembali sembuh seperti semula. Cuman terkait delik hukum bisa berubah. Tergantung apa yang terjadi oleh korban. Ini kalau kita mengkaji dari hukum ya. Dan apakah bisa dikenakan sebagai hukuman berencana atau tidak, ini masalah tafsir lagi nih. Antara pengacara, jaksa, dan hakim. Sehingga melihat nih, hukuman 5 tahun itu sebenarnya pantas nggak untuk si pelaku. Dan sampai saat ini memang ini kan asumsi berita nih. Dan yang dikenakan itu adalah 5 tahun penjara. Asumsi berita. Tapi kan dakwaan yang diberikan kepada si pelaku oleh jaksa kan kita belum tahu karena belum masuk pengadilan. Setelah itu nanti biasa ketahuan tuh. Jaksa tuh menuntut apa aja. Biasanya lebih tinggi dibanding yang beredar di berita. Kalau di berita kan 5 tahun. Biasa jaksa tuh menuntut lebih tinggi. Begitu Teh kalau saya melihatnya. Okay. Nah ini bro, tadi dibilang kan bahwa kalau misalnya seandainya ini kasus ini nggak viral, mungkin akan ada ketidakadilan terhadap korban ya. Betul. Atau misalnya katakanlah Jo ini orang biasa gitu kan, dia tidak berteriak, tidak punya teman-temannya yang Ansor atau teman-temannya yang NU gitu, atau teman-temannya yang kita, mungkin banyak kan peristiwa-peristiwa kayak gitu pada orang pada orang biasa itu ya udah nyungsep aja gitu. Makanya saking viralnya kemudian yang tadi dibilang oleh Bro Jito, bahkan ada yang pansos segala kan, gitu. Kena gimana kamu kan sebagai sosiolog dari Unusia ini kan, melihat fenomena yang terjadi di media sosial sekarang ini.
Ya, ini sebenarnya koreksi ya untuk aparat hukum kita, termasuk pemerintah kita ya. Jadi ada banyak hal di sini yang tadi dibilang oleh Saudara Belmondo bahwa mobil itu Rubicon itu tiba-tiba bisa menghilang kan, Tenong Tan juga bilang. Itu ada masalah berarti ini di polsek ini. Kenapa kok nggak dijaga ketat alat bukti itu? Kenapa kok sampai bisa kecolongan? Entah itu atas kong kali kong antara aparat di dalam dengan pihak penganiaya atau dia memang sengaja nyolong gitu ya. Sengaja daripada kan polisinya lagi lalai nih misalnya, terus bawa keluar pelan dulu biar nggak kedeteksi. Karena nanti dia kena pasal berlapis kan, sudah penganiayaan, plat palsu, masih nunggak pajak, ngumplang pajak dan seterusnya dan seterusnya. Nggak dilaporkan pajak gitu ya. Dan banyak hal lah. Artinya dia mau disembunyikan ini kemudian balik lagi karena sudah terkandung trending ya, terkandung viral. Ini koreksi ya untuk aparat kita. Kasus Sambo itu sudah cukup sebenarnya bagi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi aparat kepolisian. Jangan terulang lagi. Belum kasus Sambo ini selesai, muncul kasus ini penganiayaan terhadap David si A ini ya, anaknya Ditjen Pajak ini. Ini mestinya kan jadi pengalaman ya. Jangan sampai karena si penganiaya ini dari kelompok kuat ya, karena kekayaan 50M tentu dia kuat dan konon katanya bapak kakeknya juga orang kuat dulunya gitu loh. Artinya bahwa saya yakin uang 50M, harta 50M itu tidak didapat oleh bapaknya si penganiaya tadi, tapi mungkin diturunkan dari keluarganya gitu ya. Karena kalau lihat gaji PNS berapa sih bisa mengumpulkan 50M itu nggak mungkin gitu loh. Jadi saya nggak curiga bahwa itu harta korupsi nggak, tapi itu harta sebelumnya yang dikumpulkan. Mungkin, nah gitu ya dugaan saya. Nah ini menunjukkan bahwa aparat kita itu harus lebih ini ya. Jangan padang bulu lah, mentang-mentang dia kuat, orang yang ini terus perlakuannya dibikin berbeda misalnya. Tapi memang dalam kasus ini saya juga tidak menyalahkan ya, karena ketika terjadi penganiayaan itu pelaku langsung ditangkap. Iya. Nah, iya. itu langsung yang diamankan. Langsung diamankan. Iya, Padahal ya harus apresiasi lah. itu gitu harus ya. diapresiasi juga ya, meskipun ketahuan dia bawa anak orang kuat ini gitu kan. Saya ketika melihat belum tahu kalau ini anaknya Jo, ketika saya baca itu ya, ini anaknya orang kuat ini, berat ini gitu kan. Kemudian ketika polisi kemudian lalai ya, entah itu ada persekongkolan atau tidak, kemudian Robikanya keluar dari kantor polisi, ini juga harus ada tindakan ya dari aparat hukum, harus ada pendisiplinan lah, jangan sampai kasus semacam ini terulang. Kemudian dari pemerintah juga begitu ya, kasus ini memang Sri Mulyani Menkyu sudah mengecam ya pelaku ini karena selain tidak bermolan menganiaya juga perilaku gaya hidupnya itu hedon gitu loh. Tidak mencerminkan sikap yang low profile gitu ya. Kalau di depan masyarakat ya jangan berlebih-lebihan lah, mentang-mentang ini pegawai Ditjen Pajak. Nanti rakyat ini kata Sri Mulyani mengalami erosi kepercayaan gitu ya. Jadi begitu ya tingkah laku pejabat itu ya pemerintah, apalagi yang basah gitu ya seperti Ditjen Pajak. Dulu kan ada kasus yang penggelapan siapa tuh namanya itu? Gayus itu yang juga sudah heboh banget gitu kan. Ini juga terulang lagi meskipun belum terbukti ya, sudah dipanggil sih, sudah dimintai keterangan dan sebagainya. Mungkin akan dilakukan pendisiplinan, akan ada interogasi, ada penyelidikan lebih lanjut ya. Tapi ini juga menjadi catatan bagi pemerintah secara umum ya, siapapun itu, baik dari kementerian dan seterusnya sampai ke BUMN dan seterusnya, untuk mendisiplinkan bawahannya gitu ya. Kemudian bawahannya ini juga mendisiplinkan keluarga mereka, karena penganiayaan itu terjadi akibat salah didik ya bapaknya ibunya ini, karena anak seusia itu sudah dijejali dengan harta kemewahan yang begitu banyak, dan mereka abe mengecek medsosnya ya. Kalaupun mereka nggak AB berarti bermasalah juga orang tua ini. Berarti malah bangga dengan perilaku anaknya. Karena saya lihat videonya anaknya jumping tuh kan. Berlaku banget itu. Terus di pom bensin itu dengan mogenya gitu. Waduh. Itu kan nggak pantas ya. Baru eselon 2 loh. Dia belum apa-apa dia itu. Masih bawah lah, pejabat bawah. Tapi ya mungkin karena kaya aja ya. Makanya dia menyombongkan diri sedemikian rupa sehingga ini lalai ya orang tuanya mendidik, memberikan didikan. Akibatnya ya ini anaknya liar karena merasa backingnya kuat ya, bapaknya orang kaya yang disegani, hartanya banyak dan seterusnya. Kalau seandainya orang tuanya ini memperhatikan ya, medsosnya minimal, masuk medsos anaknya nggak dipantau sih gitu loh. Kan ini orang berpendidikan ya, ini orang kaya ya, pemikirannya lebih maju ya. Masa anaknya dibiarkan liar begitu, nggak mungkin dong. Kalau anaknya kayak gitu kan mestinya dia memberi teguran lah, jangan gitu nah, bapak ini PNS, nanti masyarakat nggak percaya pada
pemerintah, masyarakat nggak percaya Menteri Keuangan karena Bapak kamu sikapnya hedon ya, kamu sikapnya berlebihan, ada sombongnya, ada angkuhnya dan seterusnya. Sehingga si anak ini paham gitu loh. Tapi itu tidak dilakukan sehingga penganiayaan itu terjadi. Kenapa anak itu sampai liar? Karena dia merasa kuat, merasa selalu dibiarkan oleh orang tuanya, selalu dicukupi ya, selalu mapan, dan ini yang akibatnya fatal gitu loh. Nah, ini menurut saya ini yang harus diluruskan ya, menjadi koreksi bagi kita semua, bagi aparat ya, bagi pemerintah Orang juga tua. iya ya, juga bagi netizen secara umum. Artinya bahwa tadi yang dikatakan Teh Nong benar, ada Gium tadi bahwa kalau nggak viral tuh nggak diproses cepet, diproses mungkin, cuman nggak gercep gitu loh. Nah kalau viral baru gercep kan, karena memang mungkin buktinya juga datang sendiri kan, ada ini kan enak banget itu tinggal ngumpulin. Tinggal ngumpulin Iya. yang udah dilakukan Iya, sama iya, netizen iya, ya. netizen gitu Bahkan ya. saya dengar tuh gini, Rubicon itu bisa dikembalikan lagi, yang tadinya hilang di polsek itu sebagai barang bukti. Itu karena Banser datang ke polseknya gitu loh. Mendesak ya. Iya, malam-malam itu saya lihat tuh laporan-laporannya itu jadi ada Banser datang langsung Berarti ngerubungin memang polsek. bermasalah di polsek itu. Saya pikir ini harus diluruskan ya, polisi ini sekali lagi mencoreng muka polisi ya. Setelah kasus Sambo kok ada kasus macam ini, berarti kan pendisiplinan itu belum turun ke bawah ini faktanya ini ya. Kalau sampai Banser menggeruduk polsek untuk mengembalikan Rubicon itu. Harusnya kan ini apa ya, tugas mereka mengamankan barang bukti, kok sampai kecolongan. Ini harus ada tindakan ini. Jadi bukan hanya pelaku ya, jadi aparat juga harus didisiplinkan supaya kejadian ini tidak terulang di tempat yang lain. Saya kira itu. Oke, ini sebagai closing ya, karena memang apa ya, dalam kasus ini banyak hal yang enak untuk, bukan enak ya, apa istilahnya, menarik untuk dicermati dan dijadikan pelajaran ya. Closing bro. Kalau dari saya closing dengan kita doakan lah, mudah-mudahan korban cepat baik, harapannya tentu sembuh dan bisa bergurau lah mungkin sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga pasti berharap anaknya juga sembuh. Dan ini juga sebagai alarm juga lah untuk orang tua. Bukan hanya orang tua biasa, mungkin orang tua pejabat publik ini lebih penting juga. Untuk agar mengingatkan keluarga mereka, anak-anak mereka bahwa kemewahan-kemewahan dari harta orang tua itu bukan apa-apa selain usaha menti anak-anak mereka. Dan harus diberitahukan juga kepada anak-anak bahwa kekerasan-kekerasan itu bukan suatu hal yang dibenarkan. Hal-hal semacam itu kan harus terus diingatkan. Dan sangat disayangkan gitu. Karena orang tua dari pelaku ini adalah pejabat publik yang kerja di Kementerian Keuangan. Walaupun kemarin minta maaf ya. Dan mengatakan bahwa ini masalah keluarga, bukan masalah institusi. Tapi jabatan itu kan melekat. Sehingga masyarakat kita, netizen kita tuh kecewa gitu terhadap pajak gitu, seolah-olah ada yang nggak mau bayar pajak lah, ini segala macam. Dan apa ya, Sri Mulyani ini kan udah menjadi Menteri Keuangan yang cukup baik ya. Iya, dan dia bisa mereformasi kementeriannya kan. Menteri Keuangan, terus jatuh gitu, hanya gara-gara pegawai yang kurang didisiplinkan. Dan mudah-mudahan ini nggak terjadi ke seluruh kementerian, ke seluruh pejabat-pejabat publik. Sehingga masyarakat tuh masih percaya bahwa uang-uang yang mereka keluarkan nih untuk bayar pajak, terus menggaji para abdi-abdi negara yang tujuannya membangun bangsa itu nggak salah arahnya gitu. Dan kejadian semacam ini nggak boleh terjadi lagi. Dan anak-anak muda atau teman-teman kita yang masih muda juga ya lenggowo lah. Jangan terlalu menunjukkan kemewahan, sombong, merasa punya segalanya. Terus bisa melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Itu pertama. Yang kedua, untuk aparat hukum. Kalau memang ada orang yang bersalah, udahlah hukum aja sesuai hukum. Gak usah dengarkan kong kali kong, anak siapapun dia, berapapun uangnya, kalau salah udah tetap bersalah. Itu jauh lebih elok, itu jauh lebih baik. Kejadian-kejadian semacam Rubicon ini juga benar kata Mas Kajito. Ini kan jadinya masyarakat juga nanti timbul kekecewaan gitu. Sedangkan negara ini aparat polisi itu harus sangat dipercaya. Kita dukunglah polisi apapun tindakan pekerjaannya untuk mengatasi kriminal, terorisme atau bahkan apapun. Tapi hal-hal semacam Rubicon yang terlalu sepele ini kan membuat muka jadi tercoret gitu. Selain pemerintah tercoret, polisi tercoret. Masyarakat nanti kalau kehilangan kepercayaan, negara ini bisa bahaya gitu. Dan harusnya tuh dari atas juga, mungkin dari menteri, bahkan Kapolda, bahkan Kapolri, untuk pegawai-pegawainya didisiplinkan kembali, dikasih reminder kembali, alarm kembali, supaya keluarga mereka bahkan itu ya biasa saja gitu. Kita semua biasa kok di sini, kecuali memang pengusaha bohir mungkin bolehlah sombong kali ya dengan kekayaannya. Iya. Tapi sebagai abdi negara ini kan memang niatnya untuk bangsa Indonesia, kerja untuk bangsa Indonesia dan mengabdi, melayani. Kira-kira tutupan dari saya itu. Ya, terima kasih Teh Nong. Jadi saya sebagai closing ingin menekankan keputusan orang tua korban Jo ya.
yang memilih untuk tidak berdamai. Artinya proses hukum harus jalan terus. Ini penting ini. Iya. Karena kalau tidak ada efek jera semacam ini, anak-anak semacam ini kan banyak sebenarnya. Di jalan tuh ada yang naik Pajero atau naik satu lagi itu Fortuner yang arogan itu kan karena mereka merasa kuat, merasa ada backing dan sebagainya. Ini sering terjadi. Makanya kalau ada kejadian seperti ini, pelaku tuh ya harus dijerat dengan hukum yang berat supaya kapok, supaya yang lain tahu loh, harta bapak kalian tuh nggak berguna kalau kalian melakukan kejahatan yang Benar. berat gitu loh. Kalau melanggar lampu merah sih masih oke lah gitu ya, atau parkir sembarangan masih oke lah. Ini menganiaya, koma. Ini Dan dia terkait udah ancaman kritis. nyawa ya. Iya, Benar-benar. ya kita berharap selamat ya, tapi jangan sampai meninggal lah. Itu kasihan sekali ya, karena memang korban ini kan dijebak ya, nggak tahu ya, artinya nggak siap dalam kondisi yang ya kasihan lah, nggak tahu apa-apa dan dihasut oleh cewek yang sekarang nggak tahu entah kemana ini dan kemudian mengalami nasib yang sedemikian parah. Jadi saya setuju ya jika Joe memilih untuk terus memproses hukum dan kita sebagai netizen juga akan terus mengawal terus ya. Jangan sampai si bapak yang kekayaannya 50M ini mau menutup kasus ini di atas gitu loh. Kita kawal terus, kita pantau terus sepanjang kasus ini agar terus apa ya mendapat keadilan ya korban tadi apapun yang terjadi nanti dan semoga keluarga korban Joe diberi kekuatan, ketabahan ya. Saya lihat tadi Joe juga itu ya foto-fotonya sangat terpukul sekali, sangat sedih sekali ya melihat apa anaknya gitu ya yang kayak gitu. Siapapun ya orang tua pasti begitulah. Pasti begitu. Makanya ini untuk efek jera bagi calon-calon pelaku lain yang arogan-arogan yang merasa bapaknya atau merasa keluarganya itu kaya, punya backing supaya mereka berkaca pada kasus ini dan tidak melakukannya di kemudian hari. Gitu Teh. Iya, jadi ini closing yang bagus bahwa kita sama-sama dari netizen termasuk juga pemirsa Cokro TV mohon dukungannya kepada Joe ya, sahabat kita supaya anaknya cepat sembuh, David bisa sadar kembali, bisa bangun kembali, bisa pulih kembali. Dan pada saat yang bersamaan kita juga kawal proses hukumnya ya, bagaimanapun juga si pelaku ini sudah melakukan kesalahan, sudah membuat orang lain dalam hal ini David benar-benar apa namanya sakit gitu ya, sakit. Dan ini semoga tidak terjadi kepada siapapun. Kita berharap begitu dan aparat hukum, kepolisian, nanti jaksa, pengadilan itu bisa memberikan keadilan yang nyata, yang benar terhadap Joe dan keluarga ya. Saya kira kita segitu aja dulu ya dan kita akan bertemu lagi. Terima kasih Belmondo, terima kasih Kak Jito. Pemirsa Cokro TV, kita akan bertemu lagi dalam acara yang lagi viral minggu depan dengan tema yang menarik dan hangat tentunya. Terima kasih, salam semuanya, dadah.